Shalom Bapak Ibu, selamat bergemar bersama saya Dwi Sukarto SPD dari GSCA Peniel Surabaya. Sekarang ini gemar ada dalam bacaan di Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-1 sampai 24. Adapun ada beberapa perikop di situ di dalamnya, yaitu mengenai penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda dan kesaksian Yesus tentang dirinya. Demikian bunyi firman Tuhan. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi mempunyai adat istiadat bahwa kalau hari Sabat semua kegiatan manusia harus dihentikan. Ini adalah bukan hukum Taurat, tetapi ini adalah adat istiadat orang Yahudi yang dimasukkan di dalamnya. Karena apa? Karena orang Yahudi berpandangan bahwa pada hari itu harus dikuduskan dan semua pekerjaan harus dihentikan. Tuhan tidak melakukan hal itu. Tuhan memang berhenti pada hari Sabat untuk melakukan penciptaan pekerjaannya, tetapi Tuhan tidak menghentikan kasih-Nya. Kasih Tuhan walaupun pada hari Sabat harus tetap bekerja, harus tetap berkarya. Karena apa? Alangkah fatalnya apabila kasih Tuhan itu berhenti dalam pekerjaan pada hari Sabat tersebut. Karena kasih Tuhan harus bekerja, terus bekerja dan bekerja. Karena karya Tuhan, kasih Tuhan itu sangat berpengaruh pada alam, seluruh alam ciptaannya. Apabila Tuhan melakukan perhentian sedikit saja, maka betapa hancurnya alam semesta ini dan dosa akan semakin merajalela. Di situ adat istiadat orang Yahudi ini dikedepankan lebih daripada kasih kepada sesama. Tidak peduli apakah dia melihat orang yang sedang sakit walaupun sudah sangat lama sekali dan sudah menjadi pandangan umum, ada orang sakit di situ, yaitu di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Di sana ada orang yang sakit sudah 38 tahun. Tetapi karena adanya hari Sabat tidak peduli. Walaupun orang itu sakit, apabila dia mengalami kesembuhan hari Sabat dan melakukan satu pekerjaan, yaitu pada hari Sabat, maka dia melanggar adat istiadat tersebut, dan itu dalam hukum Yahudi sangat fatal, yaitu di sini. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Harusnya kalau orang-orang Yahudi itu memiliki kasih Tuhan, melihat orang yang sakit 38 tahun dan dia bisa mengangkat tilam, harusnya ia memiliki satu sukacita yang luar biasa karena Tuhan melakukan satu karya yang sangat besar. Tetapi tidak, mereka lebih memilih memelihara hari Sabat tersebut daripada melihat sesamanya di dalam sukacita dan damai sejahtera. Dan di sini orang Yahudi melihat satu kenyataan, yaitu tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus.
Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, yaitu dengan orang yang disembuhkan. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus bukannya satu kesembuhan yang tidak bersyarat, tetapi adalah kesembuhan yang bersyarat. Bersyarat tersebut tujuannya adalah untuk membawa orang ini bukan hanya disembuhkan secara fisik, tetapi disembuhkan secara rohaninya, yaitu baik disembuhkan secara fisik maupun disembuhkan dari manusia batiniahnya, bahwa dia harus memiliki manusia batiniah yang benar, yaitu jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Apabila anak-anak Tuhan atau orang percaya tidak merespon ini, dia melihat mengalami kesembuhan yang dari Tuhan, tetapi dia tidak mengucap syukur, malah ada di dalam keberdosaannya, maka ini akan mengalami kehidupan yang lebih fatal daripada kehidupan yang sebelumnya, yaitu kehidupan hanya sekedar sakit jasmani. Yang terpenting di sini adalah Tuhan Yesus hendak menekankan bahwa kalau kita mengalami hal-hal atau kesembuhan jasmani, maka kita akan dibawa kepada pengucapan syukur kepada Tuhan, sehingga kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan di mana kita menjauhkan diri dari perbuatan dosa, maka semuanya itu harus memiliki satu chemistry dengan Tuhan. Berarti dalam segenap hidup kita memuliakan nama Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Satu kenyataan Bapak Ibu, bahwa orang Yahudi dihadapkan pada keberadaan Tuhan Yesus Kristus. Siapakah Tuhan Yesus Kristus ini? Siapa Yesus ini? Orang Yahudi dihadapkan pada satu perbuatan Tuhan Yesus Kristus, yaitu yang memuliakan Bapa di surga. Tetapi orang Yahudi ini tidak menerimanya. Apakah dia mengakui perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus ini untuk kemuliaan Bapa di surga, atau justru orang Yahudi ini menghujat Tuhan Yesus? Ternyata orang Yahudi memilih yang kedua, yaitu memilih bahwa Yesus menghujat Bapa di surga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang Yahudi sebetulnya juga memanggil Allah itu sebagai Bapa. Tetapi di sini Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa dia memiliki hubungan yang khusus dengan Bapanya. Pada ayat 19, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ayat 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Hubungan khusus inilah yang tidak diterima oleh orang-orang Yahudi. Siapa memangnya kamu? Siapa memangnya Yesus? Seperti itu, jelas di depan mata mereka Tuhan Yesus adalah melakukan satu perbuatan yang besar, menyembuhkan banyak orang sakit, yang lumpuh disembuhkan, yang buta dicelikkan, bahkan dia menghidupkan orang mati. Tetapi dia tidak mau mengakuinya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang memilih mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah penghujat. Ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini benar-benar hati orang Yahudi
malah terbakar ya. Siapa memangnya Yesus? Yesus seperti mengampuni dosa, membangkitkan orang mati, bahkan yang percaya kepadanya memiliki hidup yang kekal. Ini adalah satu pernyataan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, janji Tuhan Yesus yang sangat luar biasa kepada orang Yahudi, tetapi orang Yahudi tidak percaya. Tapi berbahagialah kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang tergabung dalam himpunan yang mengagungkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ayat 24 ini harus senantiasa kita ingat, dan kalau boleh ini menjadi ayat hafalan kita. Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya pisteu kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Bapak Ibu, ayat ini adalah ayat yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita memang masih hidup di dunia ini, tetapi satu hal yang harus kita percaya, hidup kita di dunia ini adalah hidup untuk kemuliaan Tuhan. Karena kehidupan kita di dunia ini nanti kita bawa sampai pada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah Gemar hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur karena kemurahan Bapa di dalam kehidupan kami, sehingga kami memiliki Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena seluruh kasih karunia anugerah yang sudah Bapa nyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus itu kami terima, kami hidupi di dalam kehidupan ini mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Demikianlah Gemar hari ini. Biarlah melalui Gemar hari ini kita tetap semangat melayani Tuhan, menjaring jiwa-jiwa yang baru untuk kita persembahkan di hadapan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.